sedang berkejaran dengan waktu. Artinya kita artinya keadilan, kita artinya politik etik, kita artinya kelompok masyarakat yang bukan bagian dari kepentingan kekuasaan. Jadi sebetulnya dari awal gerakan mahasiswa pasti akan terus hidup, dan sifat dari gerakan itu tentu selalu mempersoalkan hari-hari ini legitimasi dari Gibran, bahkan legitimasi dari rejim ini sebetulnya. Kan ini masih rejim Pak Jokowi, kan belum ada yang mempertanyakan legitimasi dari Prabowo. Itu aneh juga tuh, karena Prabowo belum dilantik. Jadi yang dipersoalkan adalah legitimasi dari rejim ini. Di dalam rejim ini, termasuk di dalamnya adalah buzzer-buzzer Jokowi. Sebetulnya itu soalnya. Jadi kalau ada protes dari mahasiswa terhadap mahasiswa, itu artinya ada mahasiswa yang disewa oleh rejim. Kan gampang, kan watak dari mahasiswa adalah anti kekuasaan. Nah, kalau ada protes terhadap anti kekuasaan, itu berarti itu adalah kalangan yang pro kekuasaan. Jadi ajib juga kalau mahasiswa memprotes mahasiswa, itu artinya ada yang nyuruh tuh. Nah, Ubedillah itu orang yang dari awal menetapkan diri atau memilih politik yang berseberangan dengan rejim, memilih politik yang ingin menuntun republik ini kembali pada akal sehat, yang memilih supaya oposisi itu jangan dihalangi tuh. Jadi hal yang biasa kalau kampus melakukan aktivitas ilmiah yang isinya adalah protes. Kan nggak mungkin kampus itu ya akademis, artinya tidak boleh punya sikap. Justru sikap kampus itu adalah memihak pada kepentingan publik. Jadi sekali lagi, rektor UNJ, Universitas Negeri Jakarta, dan Ubedillah yang adalah dosen di situ justru hendak menuntun kita ke arah politik yang bersih. Jadi ngapain dihalangi, apalagi menerima sewaan dari kekuasaan untuk mendemo mereka. Ya bagaimana mengeluarkan Ubedillah dari Universitas Negeri Jakarta? Bagaimana memecat rektor yang pro pada keadilan? Kan nanti ada pertanyaan itu. Loh, orang yang pro keadilan kenapa mesti dipecat? Bukankah banyak koruptor justru yang mesti kalian halangi? Jadi teman-teman mahasiswa yang hendak menghalangi demonstrasi atau pikiran kritis dari UNJ itu mesti berpikir kembali bahwa Anda itu sebetulnya diutus oleh sejarah atau diutus oleh kekuasaan. Agak sulit rasanya kita, Bung Rocky, ya, untuk tidak mencurigai bahwa ini ya semacam unjuk rasa bayaran gitu. Dan siapa lagi yang mengorder? Tentu saja kekuasaan. Orang biasanya menyebut ini biasanya dari istana begitu ya, tapi tentu terlepas dari siapapun yang mengirim, ini kan jadi praktek yang buruk ya. Ada kelompok mahasiswa yang kritis dan mengkritisi berbagai kebijakan pemerintahan, dan kemudian justru malah ada kelompok tandingan gitu. Kalau dari rektorat kemudian mempersoalkan itu dekanat dan sebagainya yang selama ini memang terkesan tunduk pada rezim, wajar. Tapi kalau kemudian ada mahasiswa yang atau mereka yang mengaku mahasiswa dan kemudian berunjuk rasa gitu ya, mempersoalkan adanya Kongres Mahasiswa dan Pemuda Indonesia, itu agak aneh banget gitu. Ya, kampus disebut otonom atau otonomi kampus justru intinya supaya kampus jangan dihalangi oleh kekuasaan, oleh politik. Kan itu maksudnya. Bukan kampus nggak boleh berpolitik, itu konyol. Di mana-mana di seluruh dunia politik bersih itu dimulai dari kampus. Jadi kampus dilarang berpolitik yang sifatnya membela kekuasaan, itu maksudnya. Politik kampus adalah kemurnian berpikir yang sementara ini terhalang, dan mereka yang menginginkan Indonesia bersih yang mulai dari kampus, karena kampus adalah sarang dari metodologi, sarang dari kritisisme. Jadi teman-teman mahasiswa yang sedang menghadang Ubed itu, Anda sebetulnya disewa tanpa Anda sadar itu. Soalnya kembalikan otonomi kampus, ya kampus yang otonom adalah kampus yang tidak dihalangi untuk mengucapkan pikiran, itu intinya tuh. Jadi jangan dungu tuh. Dan saya kira mereka yang sedang berada di UNJ yang memang membasiskan dirinya untuk memulai aksi-aksi lagi dari UNJ, itu artinya kampus akal sehat itu soalnya. Tapi saya percaya bahwa
sebagian ya hanya diumpankan untuk memperkeruh keadaan. Justru keadaan menjadi keruh kalau ada demo tandingan yang menginginkan seseorang yang sedang memakai asas kebebasan akademis, kebebasan mimbar akademis, apalagi disuruh untuk dipecat kan. Itu kecuali Ubedillah itu tidak pernah mengajar yang menjadi tugas dia justru mengajar sosiologi yang di dalamnya adalah sosiologi kritis, sosiologi yang mengevaluasi, sosiologi evaluatif itu kalau kata siapa Peter Berger misalnya tuh. Jadi Ubedillah itu adalah tokoh intelektual, tokoh akademis yang bahkan pernah dan sedang memperkarakan potensi atau kemungkinan dinasti Jokowi itu melakukan money laundering yang kasusnya sudah dilaporkan sejak 2 atau 3 tahun lalu malah. Jadi sekali lagi kita ada di dalam suasana untuk membela pikiran kritis, dan Gibran tetap ada di dalam center of gravity dari ketidakadilan, mulai dari diselundupkan oleh bapaknya ke Mahkamah Konstitusi, tetapi kemudian dasar penyelundupan itu jadi pembenaran terhadap penolakan keputusan PT UN. Kan sebagian besar para pembela Jokowi, lembaga survei atau ahli-ahli yang disewa oleh Jokowi itu mau mengatakan bahwa proses di PT UN itu tidak bisa diteruskan karena legal standingnya nggak ada, atau karena salah arah, karena seharusnya itu sudah diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Tetapi bagi publik Indonesia yang ada di Mahkamah Konstitusi itu juga potensial untuk dibatalkan secara etis. Itu soalnya. Saya jujur sekali ini agak terkejut Bung Rocky dengan fakta sekarang ini ada sampai 300 lebih ketua BEM dan berbagai pimpinan elemen mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia itu bisa berkumpul dan menyelenggarakan sebuah kongres. Padahal kan mereka ini adalah yang kita sebut ada Gen Z yang selama ini dianggap apatis, tidak peduli dengan persoalan-persoalan politik. Tapi kalau kita menyimak rumusan-rumusan dari atau rekomendasi-rekomendasi dari mereka selama kongres itu, ini luar biasa gitu. Jadi jujur ini satu hal yang cukup membanggakan gitu ya, bahwa ternyata anak-anak generasi Gen Z itu enggak seperti yang digambarkan banyak orang, mereka nggak peduli soal urusan politik, mereka ini sangat-sangat peduli. Oke, jadi kita balik lagi pada apa sebetulnya hakikat dari politik kampus, yaitu menggugat establishment. Establishment itu apa? Establishment artinya mereka yang memilih untuk tidak mau berubah, itu namanya establishment. Jadi kalau politik kampus adalah politik anti kemapanan, itu berarti di dalam pikiran mahasiswa keinginan untuk perubahan itu mendahului keinginan rejim untuk bertahan. Kan logikanya begitu. Jadi memang ada banyak tokoh yang berupaya untuk menghasilkan perubahan. Ada teman-teman, ada Refli Harun, Said Didu, Faisal Assegaf yang sekarang ada di front line dan berupaya untuk memihak pada rakyat. Ada Forum Tanah Air yang kemarin dibubarin juga ada dalam posisi yang sama, tetapi value itu adanya pada gerakan mahasiswa. Kan itu yang disebut murninya ada pada gerakan mahasiswa. Tentu masyarakat sipil juga punya keinginan yang sama, tetapi di dalam sejarah kepemimpinan perubahan itu adanya di kalangan mahasiswa. Jadi karena itu kita mengikuti intuisi dari politik kampus. Ubedillah dan teman-teman yang ada di situ berupaya untuk mengingatkan bahwa fungsi kampus adalah mempersoalkan establishment tadi. Dan guru-guru besar saya kira atau dosen umumnya juga akan ikut di dalam pikiran itu. Jadi biarkan saja, atau bukan biarkan, mari kita dukung gerakan politik kampus itu. Tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi juga adalah orang-orang kampus yang berupaya untuk menghasilkan kembali Indonesia yang berpikir. Jadi hanya di dalam tema itu kita mendukung teman-teman yang sekarang mungkin sebentar lagi akan dipersekusi atau dipanggil oleh rektor. Demikian juga Ubedillah yang pasti udah mulai diproses tuh.
status dia sebagai dosen di UNJ, tetapi status dosen itu memang memungkinkan dia untuk mengambil filosofi pedagogi kan Ubedillah dan teman-teman itu hendak mempraktekkan politik pedagogi, bukan politik demagogi, dan kampus tempat yang paling bagus untuk memulai politik pedagogi. Jadi apa yang saya pada Ubed, apalagi kalau kita lihat Tridharma perguruan tinggi, yaitu saya lupa pula itu namanya, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Jadi kritik itu adalah bagian dari pendidikan. Kritik itu adalah bagian dari pendidikan, ya disebut pendidikan bernegara, apalagi kalau disebut pengabdian masyarakat. Kan mengabdi pada masyarakat artinya berpihak pada ketidakadilan, dan itu yang sedang diupayakan oleh teman-teman dari kampus UNJ.